Nah, ini sekarang kita udah lihat marmer udah 90%, 80% kepasang, ini bagus banget. Ini masih kasar, jadi ini barusan dipasang tapi masih kasar banget. Nanti akan ada prosesnya lagi, seperti yang Pak Adrian jelasin, prosesnya harus dipoles nanti segala macam biar bisa mengkilat dan warnanya jadi keluar banget. Dan ini bagus banget, ini sesuai banget sama kita pilih karena warnanya putih. Kita emang pengen kita punya lantai warnanya putih. Halo guys, kembali lagi di vlog Tian dan Titi. Karena dari kemarin banyak dari kalian komentar yang menanyakan mengenai kelanjutan proses rumah ini gimana sih kak? Gimana rumahnya jadi tetap lanjut bangun atau kita stop atau gimana di masa pandemi coronavirus ini? Situasinya sekarang kita tetap lanjut, harus tetap lanjut bangun rumahnya. Nah, mungkin kalau misalnya kita bisa cerita sedikit, update sekarang pembangunan rumah kita sudah mulai masang plafon. Kalau bisa ngeliat juga di sini tangganya udah mulai dibikin rangkanya. Ini dia gambar tangga ya, ini flow-nya ke sini 1, 2, 3. Dan tangganya kita mau bikin emang seperti ini, kayak ada bolong-bolongnya, kayak agak-agak semi floating lah. Nanti di bawah sini mau kita kasih batu-batu white pebbles, batu-batu putih kerikil yang bagus, yang besar-besar, supaya ada rasa naturalnya gitu di dalamnya. Tangga nih bayangin misalnya dari atas, orangnya turun ke sini, terus dia belok langsung ke situ. Nah area sini adalah area ruang makan gitu. Jadi ketika nanti anak-anak turun dari tangga, emang langsung ngumpulnya ke ruang makan. Nanti kamar gue sama Titi, keluar ketemunya di ruang makan juga. Jadi emang kayak ada semacam maknanya tuh, jadi ya ketika nanti keluarga ngumpul, pasti akan ngumpulnya di ruang makan dulu, dining room, karena ya itu tempat kita semua menikmati hasil kerja keras kita, hasil jerih payah kita sebagai keluarga, duduk di meja makan bersama. Jadi ya akhirnya kita putusin, ya udah tangganya flow-nya langsung ke sini, ke arah ruang makan. Dan juga flooring lantai gitu. Jadi kemarin marmer yang udah kita pilih, kalau kata Madina, akhirnya sudah dikirim. Dan urutan mapping marmer, jadi di lantai sama ini basicnya dari gambarnya udah kita pasangin ada di sana. Oh ini makanya dinomerin kayak gini ya? Dinomerin. Jadi ini urutan pemasangan marmer. Bener-bener udah di planning dari denahnya, udah dikotakin dan dinomerin. Dengan apa yang ada di lantai tadi, nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5, sampai 31 ada di ujung sana. Penting sekali dinomerin karena supaya tahu posisi marmer itu di bagian yang mana. Jadi masangnya tuh nggak kayak masang keramik yang tinggal digelar, asal aja dipasang, karena semuanya sama, tapi marmer kan beda, setiap batunya tuh unik. Jadi sebelum dipasang udah di planning, udah dinomerin, oh yang nomor 1 di sini, nomor 2 di sini, nomor 3 diurutin gitu, sesuai dengan kepingannya. Ini salah satu nomornya. Oh ini 21, ya. Ini 20, ini 27. Oke, berarti ini total semua kita punya berapa keping? 25 untuk 31 nomor. Oke, jadi soalnya ada satu keping tadi pecah berapa nomor gitu ya? Betul. Gitu guys, jadi ini marmer barang bagus, emang bikinnya harus hati-hati. Hati-hati Pak ya? Ya mudah-mudahan nggak ada yang pecah, nggak ada yang apa. Dan mudah-mudahan semuanya hasil bagus, supaya karena menurut gue juga itu lantai paling penting banget. Ketika kita masuk ke rumah, kita nginjak lantai, dan lantai itu elemen yang paling banyak kelihatan juga. Jadi emang itu harus maksimal. Oke, nanti kita lihat proses berikutnya, yaitu pemasangan marmer ya. Gue juga baru sekali, pertama kali banget ngelihat orang masang marmer yang gede-gede gitu. Biasa kalau marmer yang lain kan tile yang kecil-kecil. Nah ini prosesnya tuh marmernya gede, lebarnya bisa 2 meter kali 1,8, diangkutnya sama 6 orang, dan ketika ditaruh harus sangat hati-hati banget.
hati-hati sekali, jangan sampai ketika dipasang nanti pecah atau ada retak atau ada apalah kita nggak tahu karena jumlahnya sangat terbatas gitu. Kebetulan marmer yang kita beli ini emang udah jumlahnya segitu aja, nggak ada lagi. Kalau misalnya ternyata terjadi sesuatu, misalnya pecah 2 atau 1 atau 3 gitu pecah, kita harus ambil marmer yang lain yang nggak bisa book match, yang uratnya beda gitu. Meskipun satu tipe, tapi pasti akan ada perbedaan karena dia dari blok yang berbeda gitu. Jadi ya emang harus hati-hati banget. Pasangnya tuh mesti pas banget karena kita udah tentuin pola-pola marmer, kan marmer ada uratnya. Jadi kepingannya tuh posisinya harus pas dan harus nyambung sama urat di sebelum-sebelumnya. Jadi emang nggak bisa asal dipasang karena kita mau pakai di book match gitu. Jadi ya emang ketika marmernya udah mau dipasang, lembaran yang ini dia udah tahu bahwa lembaran yang nomor sekian emang posisinya di sini karena uratnya udah digambar. Nah ini pas udah dipasang bisa kelihatan emang sisinya ini kita ambil 2 garis yang ini. Jadi ini nanti biar ketemu dia dirapetin. Jadi di book match-nya ngikutin garis yang ini. Ini sama yang ini gitu. Jadi ya emang pasangnya harus benar-benar pas sesuai dengan garis. Udah mas? Meanwhile, sambil nunggu masang marmer, yang penting juga adalah sekarang karena plafon mau ditutup, kita harus fixing atau kita harus finalize mengenai lampu. Instalasinya semuanya Ya, biar nggak... mengenai lampu ini cukup pusing juga, ribet banget. Karena apa ya, itu sesuatu yang kita kira-kira nggak bisa kita lihat aslinya, tapi kalau udah jadi ya jadi. Interior designer dia udah bikin planningnya, dia udah lihat, kasih lihat, oh lampunya segini. Cuman kan di gambar 3D lagi-lagi dengan nanti aslinya itu beda. Apalagi kekuatan watt lampunya, warnanya atau segala macam tuh mesti sangat-sangat detail. Jangan sampai salah pilih karena kalau misalnya udah salah pilih bete. Pertama ada di sini nanti ada 2 lampu nih Pak, lampu light. Di sini, ini buat nyorot ke dinding yang sini nih. Ini buat nyorot yang ke sini. Itu sekali nyala nih, 1, 2, 3, sama 4 sini. Sekali cetek ya? Sekali cetek. Kalau yang gue ngerti sih, pertama harus disesuaiin sama furniture. Jadi kita nggak bisa tuh, kalau misalnya bikin rumah, lampu dulu, titikin, habis itu baru furniture masuk. Nanti akan berantakan. Jadi yang penting pertama adalah kita harus tahu desain interiornya seperti apa, posisi meja di mana, posisi sofa, posisi bangku, posisi nakas atau apapun, baru dari situ dititikin lampunya sehingga lampu itu nerangin si interior itu, si furniture itu supaya harmonis, supaya jadinya bagus gitu. Jadi nggak belang-belontang atau nggak salah atau nggak banyak shadow. Contohnya ada satu lampu di kamar tidur utama kita yang kayaknya ini bakal bisa menjadi mengganggu gitu ya kalau tidur, akan terlalu silau. Yaitu lampu yang lampu yang ada di atas ini nih, 2. Lihat nggak? Soalnya lampu ini nih kan dia nerangnya ke bawah nih. Kalau misalnya kita tidur, di kepala kita tuh silau gitu, kayak nggak bakal kepake, bener nggak? Kalau kita sih pakai nggak mungkin silo Pak. Bener. Cuman kalau kita ada tamu, mau ngasih lihat orang, mau didokumentasiin, pasti ini dibuka karena gelap kalau nggak dibuka. Justru gue takutnya kalau ini kita sambungin sama sini, ketika kita mau buka ini ganggu, malah jadi matiin mulu. Ini Gue yang sih nggak perlu sih. hilangkan saja. Hilangkan saja. Itu lampu yang nggak pernah gue Iya, ini memang kadang-kadang perlu nggak perlu. Oke ya. Jadi kemarin aku bilang sama Widen, kayaknya lampu 2 ini di-outin aja. Si Widen pun juga setuju, si interior juga bilang emang sebenarnya lampu ini tuh jarang kepake dan biasa kepake emang bagus untuk showcase. Buat cantik gitu. Jadi di foto atau enggak bisa dilihat kan bagus nih, ada cahaya di sini di belakangnya kepala gitu. Tapi kalau untuk dipakai tidur kayak kurang bagus. Jadi itu kayaknya mau kita hilangin. Yang gantung ini nggak apa-apa. Nah, lampu gantung ini nggak apa-apa. Emang nanti kita cari aja nih lampu Yang gantungnya ya? modelnya gimana yang nggak terlalu silau untuk kanan kirinya gitu. Dan ya misalnya contohnya seperti itu guys. Jadi emang harus diperhatiin, kadang-kadang kita lihat di interior di desain 3D-nya bagus, tapi pas nanti udah beneran jadi, udah kepake, taunya silau. Untuk kenyamanan kita juga sih. Nggak enak gitu, karena lampu tuh bener-bener mempengaruhi mood. Jadi emang lampunya harus pas untuk jadi ambient rumahnya, yang enak gitu, yang nyaman. Nah kalau urusan ini aku mau ikut suami aja guys, karena dia yang udah paling ngerti, ikut-ikut aja udah.
Dan pemilihan warna lampu juga, kalau gue sih, kamu paling suka warna apa? Kuning ya? Kuning. Lampu-lampu warna kuning, warm, lampu yang warnanya warm. Nggak tahu, lebih seneng aja gitu. Kayaknya semuanya itu jadi lebih bagus, lebih cozy. Ini preferensi Aku pengen masing-masing. yang kayak di resort gitu sih, emang kuning kan. Kuning. Ini bolam gampang dicari kan? Yes. Oh, Kalau ini dicari. ya. Bapak boleh ganti pakai Philips. Kalau saya sih warna kuningnya paling suka dia punya. Memang beda-beda merek, beda-beda karakter kuningnya sih Pak. Iya. Philips, Nero dia lebih merah Pak. Jadi nanti kebiasaannya, nanti udah pasti pasang ini, kita pasang ini, beda-beda merek. Ya. Bapak cari yang tuning kuningnya paling Bapak suka. Gitu. Kalau saya sih ini favoritnya. Ada bisa Philips atau apa. Ini gampang lah. Yang bisa dibeli kapan aja. Ada yang bilang juga sebenarnya lampu kuning nggak bagus untuk dipakai untuk baca gitu. Tapi ya nggak tahu ya, gue selama ini selalu hidup dengan lampu warna Kalau kuning di dan lebih warm, kuning lebih ada enak. putih itu jelek. Jadi belang-belang kayaknya kurang bagus gitu. Lampu putih terang untuk hal tertentu oke lah. Cuman gue nggak terlalu seneng gitu kalau lampu putih, apalagi neon putih yang putih gitu, nggak seneng. Gue senengnya itu lebih kuning, lebih warm. Jadi rumahnya tuh suasananya itu jadi lebih cozy gitu. Apalagi kalau nanti bisa masuk sama warna furniture itu yang coklat, yang apa tuh kayak kuning tuh pas. Dan kalau misalnya kita udah tahu titik-titik lampunya, yang paling susah berikutnya adalah ngatur saklar. Ayo. Pertama, apa susahnya gitu? Karena semakin banyak lampunya, tentunya saklarnya akan semakin banyak gitu. Karena nggak mungkin lah satu rumah kita cuma nyalain satu, cetek, nyala semua gitu kan. Pasti kan di bagian-bagian tertentu ada yang lampunya kapan kita mau mati, kapan kita mau nyala gitu. Dan kalau menurut aku gitu ya, posisi saklar tuh penting supaya kita nyaman sebagai pemilik rumah yang tiap hari di situ tuh cetak-cetakinnya Yang tuh gampang dijamah. gampang gitu. dijamah gitu. Kayak contohnya kalau misalnya baru masuk rumah, buka pintu, kan rumahnya gelap nih. Sebisa mungkin dengan begini aja kita udah bisa milih, oh ini lampu yang cetek, udah langsung nyala, paling nggak lampu yang pertama. Terus baru kita bisa masuk. Kadang-kadang ada tuh yang saklar agak jauh, jalannya baru cetek gitu kan, jadi nggak nyaman juga. Masuk ke sini ya. Nanti ada Nanti 8. ada banyak ya. Banyak, super banyak. Nyalain. Terus di mana lagi? Ini nanti bisa di sini Pak. Cuman agak jauh kan ini pintunya ke sini. Di sini bisa. Sini aja. Nah, di sini agak kecil paling nanti nyusunnya gitu. Iya memang agak Gitu ya? nanggung. Ada panjang. Di sini apa sih secara desain? Panel doang gitu. Nggak ada masalah. Kalau di situ foyer nih. Ikut Pemilihan lampu mana yang dinyalain duluan, kayak contoh misalnya gini nih. Begitu cetek, yang mana dulu yang hidup? Contohnya ini satu ruangan kamu nih, ruangan butik. Ruangan butik nih lampunya banyak banget gitu dalam satu ruangan Dan itu ini. efektif ya? Lampunya bukan nggak efektif, emang nggak apa-apa, bagus. Cuman kita harus tentuin saklar mana yang dipakai untuk nyalain yang mana gitu. Contoh nih ada lampu pertama, ada lampu chandelier-nya. Ya, ini ada lampu chandelier-nya. Kemudian di plafonnya ada indirect-nya, ada lampu-lampu yang ambience yang dari sampingnya ini. Itu udah 2. Kemudian ada lampu ini nih, di tengah plafon ini lampu penerangan downlight ke bawahnya nih. Itu udah 3. Kemudian ada lampu di samping-samping ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Belum yang di dalam lemari. Ini udah ada 4 set. Belum lagi yang di dalam lemari. Belum lagi nanti yang di samping-samping sini meja rias. Nah, itu contoh adalah baru satu ruangan yang set lampunya aja udah banyak banget, ada 4 set. Yang tadi ada chandelier, indirect, plafon dan segala macam. Kita harus tentuin ketika kita nyalain saklar cetek kan nggak mungkin kita mau nyalain semuanya. Kadang-kadang kita cuma mau chandelier doang atau apa. Pada prakteknya sih emang nanti kalau sehari-hari cuma pakai spread 1 gitu. Iya, satu lampu kan, bukan satu saklar terus dinyalain langsung nyala semua. Nah, itu agak complicated juga guys, karena kita harus tentuin gitu. Nah, misalnya nih kita bahas deh sama kamu nih. Misalnya nanti mau lemari mana yang kita mau ambil bajunya, misalnya baju tidur, ya udah cuma di bagian. Oh enggak, kalau lemari dia otomatis nanti pintunya dibuka, lampunya nyala. Tapi kalau lemari yang kaca, ya ini harus pakai saklar juga. Jadi kemarin aku ngeset, misalnya contoh chandelier ini sendiri, dia satu saklar, satu pencetan. Terus lampu indirect plafon ini juga sendiri. Dan lampu yang atas yang sifatnya downlight yang nerangin ke bawah itu sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kita mau full ya kita mencet 3 saklar langsung cetek 3-3 ya. Kalau misalnya kita mau cuman 1 ya kita mencet 1 aja gitu. Dan pembagian-pembagian itu untuk ke seluruh ruangan dan ke seluruh bagian rumah harus udah kita tentuin. Jangan sampai juga supaya gampang, oke deh, supaya gampang
satu lampu kita satu saklar aja deh. Misal ada 4 set, ada plafon, ada downlight, ada chandelier, sama ada lampu indirect gitu. Kita ada 4, kan jelek juga. Masa saklarnya jadi banyak gitu, numpuk. Meskipun ada satu saklar yang ada 2 atau 3 pencetan, cuman tetap aja bingung. Kadang-kadang jadi cetek, salah, cetek, kebanyakan ceteknya gitu kan. Jadi apa ya, jadi malah pusing sendiri gitu. Jadi emang itu dalam membangun rumah sudah benar-benar harus ditentuin di awal. Dan itu baru saklar tuh ya? Itu baru saklar, dan itu nggak bisa, sebenarnya interior designer bisa ngedesainin untuk kita atau nentuin untuk kita. Cuman itu balik lagi kepada pemilik rumah, kenyamanan kita dan kebiasaan kita seperti apa gitu. Sekali nyala nih Pak, terus tempat tidur, indirect sekali nyala. Cuman ini yang di di hotel ini ya, ceiling. Nah ini yang mau di hotel yang mana nih Pak, area tempat tidur Bapak? Hotelnya sama di tempat nakas ya? Apa saklar hotel satunya di mana? Di sini? Iya, dekat nakas tuh, situ tuh. Ya. Yang pasti area utama nih, yang utama. Nah, saklar hotel ini maksudnya adalah saklar yang tahu kan, yang kita bisa nyalain dari sini, cetek, terus kita pindah ke sana, bisa kita matiin dari sana. Jadi kayak ada 2 saklar yang terhubung ke satu lampu, itu namanya saklar hotel, yang bisa bolak-balik gitu. Kayak contoh biasa dipakai di tangga banyak, di bawah kita nyalain, cetek, lampunya nyala, kita naik ke atas, untuk matiin kita nggak perlu turun ke bawah. Tapi kita dari atas ada satu saklar lagi, cetek, lampunya mati. Nah itu 2 namanya saklar hotel. Nah di kamar tidur ini kita mesti tentuin juga mana yang saklar hotel. Karena kalau misalnya di tempat tidur, kita ruangan nyala, lampu terang gitu ya. Terus kita pengen tidur, masa kita ke ujung lagi kita matiin lagi satu-satu, enggak kan? Kita pengennya kan jangkauannya nyaman, ada di samping kita di sebelah tempat tidur, di nakas atau apa, dan itu harus kita pasang saklar hotel. Nah contohnya adalah di sini. Kalau lampu yang gue sih pengen kalau bisa di hotel yang di sini sekali pencet gelap semua. Bisa? Soalnya kan ini kan sendiri nih, ini sendiri, ini kan ikut sini. Kalau misalnya ini gue hotel, gue nggak mau terang, gue harus lari ke sini, cetekin percuma juga. Ada hotelnya. Oh pokoknya sekali cetek mati semua ya Pak? Itu bisa nggak sih Pak? Itu ada kayak, kalau di hotel tuh ada panelnya tuh. Iya ada khusus panel khusus. Panel matiin gitu ya. Jadi dia saya kurang tahu tuh Pak. Harus beli, coba tanya sama buat matiin kan Pak, matiin doang gitu ya Pak, khusus ya? Nggak mesti nyala mati, kayak biasa, hotel biasa. Kalau hotel kan cuma 2 arah. Kita udah tidur, udah capek, lampu masih posisi terang, dari samping tempat tidur ada saklar untuk bisa matiin lagi semuanya. Jadi untuk ngegelapin kamar itu kita nggak perlu beranjak dari tempat tidur, dan itu kayak penting banget. Jadi kalian kalau misalnya emang pengen bangun rumah gitu, ya mungkin hal seperti ini harus diperhatiin di awal. Senyaman apa kalian, kebiasaan kalian itu seperti apa. Kalau kalian nggak masalah untuk jalan agak jauh ke dekat pintu untuk matiin saklarnya, ya nggak masalah. Cuman kalau gue sih pengennya kalau udah tidur, udah enak di bed, di dalam selimut, nggak mau ngapa-ngapain, tinggal cetek. Kenapa nggak yang gini yang ada juga tuh model yang saklarin gitu. Sebenarnya ada option juga, kemarin dikasih tahu sama si interior designer sama Widen. Sebenarnya kita bisa pakai yang smart saklar itu, smart switch ya, smart home gitu ya, computerized gitu. Jadi satu panel, dan itu bisa di save semua. Itu ada mereknya Yung atau Jung, tapi kayaknya namanya Yung gitu ya. Cuman karena itunya banyak Pak, bingung kadang-kadang bro. Bingung nanti, mungkin Bapak harus ada yang smart Pak. Kalau pakai yang smart? Iya ada yang smart Pak. Smart tuh pakai HP? Bukan, dia kayak ada panel pad gitu. Nanti punyanya si Juk sih ada Pak. Jadi maksudnya apa sih? Jadi dia nanti bisa ada tulisannya, ini living room, ada screen ya, terus bisa di save juga scene-nya. Scene redup, misalnya mau scene terang. Nah, itu enak tuh gitu. Karena ini cetekannya udah terlalu banyak. Jadi option pakai smart atau pakai cetekan? Iya. Cuman kalau pakai yang smart saklar itu, smart switch atau smart home atau computerized-nya itu, emang cost besarnya akan ada di panelnya. Panelnya sendiri tuh harganya katanya mahal. Kemarin Farah bilang berapa? 100 ya. Hampir cepet gitu. Buat ini ya doang. Cuma tahun kapan ya? Dan itu kayaknya mesti kita pikirkan. Dia bilang kalau pakai smart bisa cepet sendiri harganya ya. Itu kalau Bapak pakai ini mau di internet dimasukin ke situ, kan Bapak nggak usah. Nggak usah. Itu yang mahal black box-nya Pak. Iya. Black box-nya mahal. Kalau Bapak mau dari luar nih, mau dinyalain pakai handphone, ini mahal. Kalau cuma pad-nya doang enggak Pak. Dan juga kabel. Akan banyak cost di kabel, karena dari setiap lampu bukan hanya kabel powernya aja, tapi kayak ada balik lagi ke panelnya itu.
Jadi kabelnya akan 2 kali lipat, bakal boros di kabel. Tapi ya kita consider, kita coba lihat dulu, mudah-mudahan ada penawaran-penawaran yang bagus. Mungkin kalau Yung atau Jung gitu ngeliat gitu bisa kita mau pakai, kita mau coba, kita mau pakai, ini bagus soalnya barangnya. Ini lumayan nih Pak yang besi ini. Lumayan apa? Lumayan, satu gininya 300 sampai 500 ribu. Oh harganya lumayan. Lumayan, ini metal. Iya ini si metal ini. Bagus sih. Buat lantai 1 aja lah. Katanya dicetak-cetak sampai 1000 kali katanya nggak rusak, terus metal. Gitu. Nah nanti kita untuk colokannya kita pakai yang internasional semua. Internasional. Ya. Biasanya orang ketinggalan pakai yang begini Pak. Ketinggalan tuh maksudnya? Maksudnya pakai yang begini. Pakai yang begini ini Bapak colokannya kan ke internasional. Nanti kita setting semua pakai ini biar aman. Ya. Jadi nggak perlu pakai adapter yang lagi. Yes. Ya itulah tadi pembahasan mengenai posisi-posisi lampu, jumlah lampu dan terang atau enggaknya, dan mana yang harus ditentuin apa gitu. Itu pusing banget dan itu nggak bisa dalam langsung jadi kelar gitu. Yeah. Nanti proses berikutnya adalah harus ketika lampu udah, misalnya plafonnya udah menjadi, kita udah beli fittingannya, dipasang terus harus dites dulu, dites ketika maghrib kita datang, ketika malam kita lihat tuh terangnya seberapa, jumlah wattnya, apa warnanya udah benar gitu. Jadi ya nggak bisa ditebak-tebak. Ya kita sih pengennya perfect gitu ya hasil rumahnya. Jadi emang proses itu harus kita jalanin dan ya harus kita coba-coba terus gitu. Kemudian yang harus diperhatiin juga adalah nanti jumlah pemakaian listrik, daya listriknya. Dan ini yang paling penting, jangan sampai kita masang listriknya misalnya 12.000 atau 6.600 gitu atau berapa, kita lampunya banyak kan, jeblak gitu, apa turun gitu, atau enggak apa gimana lah kurang. Itu juga jadi, di luar yang misalnya hair dryer gitu-gitu. Jadi emang kita harus tentuin dulu sekarang jumlah kulkas ada berapa gitu. Misalnya di tempat kita ada berapa kulkas nanti? Ada 2 palingan. Cuma 2, satu di dapur ruang servis, satu di kulkas utama. Kemudian dispenser ini juga gede. Dispenser 2. Dispenser di mana? Di Mbak sama di kita. Sama di atas. Sama di atas, jadi supaya anak-anak nanti di atas nggak turun ke bawah untuk ambil air minum. 3 dispenser, 2 kulkas, terus apalagi misalnya microwave sih 1 aja cukup, microwave 1, sama hair dryer. Nah ini hair dryer nih sangat-sangat berat gitu. Jadi emang jangan sampai ketika lampu semua nyala, lagi kulkas, lagi AC, jumlah AC juga nih, AC juga berat juga nih. AC juga, nah, itu AC berapa? AC kita ada yang sentral, ada yang split. Nah, hair dryer nih penting, jangan sampai Titi nih sering kita lagi nonton, lagi apa, tiba-tiba blek, kok mati lampu? Titi lagi ngiringin rambut, biasanya gitu. Itu artinya listrik di rumah kita tuh keberatan. Kita nggak ngitung di awal bahwa hair dryer itu berat, terus semuanya lagi dinyalain. Jadi mau nggak mau kalau Titi ngiringin rambut, kita mesti matiin AC atau segala macamnya gitu. Nah di sini juga diakalinnya sebenarnya gampang, khusus untuk colokan hair dryer nanti khusus deh. Jadi kamu nggak boleh nyolok di sembarangan. Jadi misalnya di ruang kamar mandi sama di ruang apa? Makeup artist. Ruang makeup kayak gitu-gitu ada satu colokan khusus hair dryer, di mana nanti tuh salurannya tuh ke MCB yang beda gitu. Jadi dia nggak ngebebanin yang lain. Jadi misalnya jeblak pun yang jeblak si hair dryer doang. Jadi lampu lainnya tuh nggak ngefek. Gitu. Jadi gitu guys, kurang lebih proses yang sedang kita lanjutin, kita lakukan di pembangunan rumah kita sekarang. Masih banyak harus berjalan dan banyak hal-hal detail lain yang harus kita perhatiin. Dan ya ini juga kita sama-sama belajar, gue juga sama-sama belajar. Ini gue cuma share apa yang kira-kira gue tahu dan apa yang gue alami. Mudah-mudahan ini bisa berguna juga untuk kalian semua ketika mau bangun rumah. Dan ya udah kita saksikan aja gimana proses pembangunan rumah kita selanjutnya. Bye bye. Thank you, bye bye. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment di YouTube channel Titi dan Tia.